Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masuki akhir bulan Ramadan ini, pencerahan Ramadan kembali hadir menemani aktivitas puasa Anda. Dan seperti biasa, kali ini perjalanan kami berada di daerah Ki Ageng Gribik untuk melihat bagaimana aktivitas para jamaah serta profil dari Masjid Nasruddin sendiri. Dan di akhir acara nanti ada segmen tausiah yang akan disampaikan oleh para kiai dan ulama yang ada di Kota Malang. Untuk lebih jelasnya kita ikuti pencerahan Ramadan episode hari ini. Langkah kami tertuju pada sebuah bangunan masjid besar yang terletak di Jalan Ki Ageng Gribik, Kedung Kandang, Kota Malang. Bangunan yang luas dan megah ini menjadi simbol kebanggaan bagi warga Gang Masjid Kedung Kandang. Dengan luas bangunan yang mencapai 5.000 meter persegi ini, Masjid Besar Nasruddin mampu menampung 1.500 jamaah. Disinilah kita berdiri dan kita kan saling bersaksi, hitam putihnya di... Lokasi masjid yang terletak di tepi jalan menjadikan masjid ini tak pernah sepi dan menjadi pilihan utama bagi para musafir atau orang yang melakukan perjalanan. Bukan hanya sekedar untuk melakukan sholat yang merupakan suatu kewajiban, tapi juga bisa dijadikan sebagai tempat istirahat selama dalam perjalanan. Masjid yang didominasi warna putih dan kuning kemasan ini memiliki sejarah panjang dalam pembangunannya. Dikenal sebagai masjid tertua di Kedung Kandang, masjid ini berdiri pada tahun 1954 yang pada saat itu bernama Masjid Nurul Huda. Dengan ukuran 14 x 14 meter dan berpondasi bambu, masjid ini menjadi pusat berkumpulnya para jamaah yang ada di sekitar Kedung Kandang. Ayun langkahmu, senyum wajahmu, doa dalam nafasmu, engkau Mengingat dahulu di daerah ini juga berdiri pondok pesantren Bangau di bawah pengasuhan Kiai Abid Fathul Azim atau Kiai Bangau. Awalnya Masjid Nasruddin ini bernama Masjid Nurul Huda. Masjid Nurul Huda pertama kali dibangun oleh seorang tokoh yang ada di Kedung Kandang ini yang bernama Yai Bangu, itu sebutannya, yang sebenarnya adalah Yai Fathullah. Beliaulah yang pertama kali yang menggagas berdirinya masjid, karena pada saat itu banyak santri-santri beliau yang ada di wilayah Kedung Kandang ini, yang mana santri-santri beliau itu berasal dari, ada yang dari luar daripada kelurahan Kedung Kandang ini. Nah, masjid itu pada tahun 1954 kurang lebih didirikan oleh beliau, Yai Bangu, dan diteruskan perjuangan beliau ini oleh putra beliau, yaitu Yai Abid Fathul Azim, juga Yai Khawal atau Yai Haji Abdul Qadir Jailani yang merupakan penerus daripada Yai Bangu, yang mana di samping beliau menjadi tokoh pendiri daripada masjid ini, pada waktu itu beliau juga merupakan tokoh yang memiliki pondok pesantren yang banyak para santrinya dari wilayah Kota Malang ini. Lalu masjid ini di Masjid Nurul Huda yang pada waktu itu masih tua, dipugar kurang lebih pada tahun 1984 begitu Pak ya. 1984 dipugar
dibesarkan, yang mana juga ditopang oleh murid beliau Yai Abid dan Yai Hawal. Ini punya murid yang cukup bisa membantu pembangunan pada saat itu, yaitu Haji Ali Nasruddin yang merupakan pemilik dari perusahaan rokok yang ada di Kecamatan Kedungandang ini. Ini bersama-sama beliau bertiga akhirnya berdirilah Masjid Nurul Huda yang lebih besar, lebih representatif pada waktu itu, dan juga lebih banyak daya tampungnya daripada jamaah. Itu pada tahun 1984. Lalu tidak berhenti dari situ, keinginan dari warga, para jamaah dan tokoh-tokoh ini untuk mengembangkan lagi, mempercantik masjid ini, memperbesar masjid ini, dan pada tahun kurang lebih 1990 dibukar lagi. Dibukar lagi masjidnya menjadi lebih besar, lebih bagus, seperti yang tampak seperti sekarang ini. Masjid Nurul Huda menjadi lebih baik, dan pada waktu tahun 1990 itu, untuk menghargai daripada keluarga besar Bapak Haji Ali Nasruddin, juga merupakan tokoh daripada penyandang dananya, akhirnya kesepakatan Masjid Nurul Huda dirubah namanya menjadi Masjid Nasruddin. Pada ilahi kita akan kembali. Dengan renovasi besar-besaran pada tahun 1990 dan perubahan nama masjid menjadi Masjid Nasruddin membawa banyak dampak positif. Bangunan yang megah dan bersih ini juga menambah kenyamanan dan kehusukan masyarakat dalam menjalankan ibadahnya. Ya Nabi, ya Rasulullah, Engkaulah cahaya hatiku. Salam ya Muhammad, rindunya kalbu menatap. Pentingnya istiqomah yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki tadi menutup perjumpaan kita hari ini, dan semoga apa yang disampaikan beliau bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi kita semua. Akhirnya saya Izar bersama kru undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.